Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat walafiat dan tetap berada di dalam lindungan Tuhan. Nah, jangan lupa juga untuk tetap selalu menjaga imunitas diri dan ikuti imbauan pemerintah untuk tetap stay at home. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pertemuan kita yang pertama kali ini akan membahas mengenai materi perkenalan. Di dalam materi ini terdapat 7 indikator yang harus kita penuhi. Yang pertama yaitu ada mengamati wacana mengenai teks perkenalan, yang kedua yaitu membuat tulisan mengenai identitas diri, yang ketiga menyimak dialog tentang perkenalan, yang keempat memperkenalkan diri sendiri dan orang lain, yang kelima yaitu mampu menggunakan kata ganti orang atau yang biasa disebut dengan pronomina, yang keenam yaitu mampu menggunakan kata tanya apa, siapa, dan apakah, dan yang ketujuh yaitu mampu membuat kalimat tunggal yang berisikan subjek dan predikat. Sebelum berlanjut ke tahap penjelasan materi, terdapat kosakata-kosakata yang harus kita pahami bersama makna dan arti yang ada di dalamnya. Yang pertama, contoh kosakatanya yaitu ada nama, biasa, tempat tinggal, rumah, usia, kelas, sekolah dasar, kapan-kapan, berkenalan, gembira, guru, pilot, permen, main, jalan, nomor, panggil, menyeberang, senang, dan bertemu. Kosakata tersebut nantinya akan sering sekali muncul di dalam materi ini, sehingga kita harus memahami dengan benar adanya kosakata tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan sebuah teks perkenalan dari seorang siswa. Di sini saya akan membacakan hasil teks perkenalan tersebut. Nah, bisa dilihat di sini. Ada nama saya Hartono. Saya biasa dipanggil Tono. Usia saya 8 tahun. Saya kelas 2 sekolah dasar. Rumah saya di Jalan Sunda nomor 3. Nah, setelah saya membacakan perkenalan, kalian harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan. Jika kalian benar menyimak apa yang saya sampaikan, kalian seharusnya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan saya berikan. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu, dari teks tersebut dapat diketahui berapakah usia Julia? Yang kedua, berapa usia Hartono? Yang ketiga, kelas berapa Julia? Yang keempat, di mana rumah Julia? Dan yang terakhir yaitu di mana rumah Hartono? Apakah kalian sudah menangkap pertanyaan yang saya berikan? Jika sudah, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang perlu kita ketahui selanjutnya yaitu adalah kata ganti orang atau persona. Nah, kata ganti orang atau persona ini dibagi menjadi 3, yaitu persona 1, persona 2, dan persona 3 dengan kalimat atau kata tunggal dan kata jamak. Di sini yang saya akan perjelaskan pertama yaitu kata persona 1. Kata persona 1 tunggal yaitu terdiri dari kata saya, aku, dan ku. Sedangkan yang jamak terdiri dari kata kita dan kami. Nah, selanjutnya kata persona yang kedua yaitu terdapat kata kamu, mu, Anda, engkau, dan kau. Nah, kata tersebut termasuk ke dalam persona 2 tunggal. Sedangkan persona 2 jamak terdiri dari kata kamu semua, Anda sekalian, dan kalian. Nah, yang terakhir yaitu ada persona 3. Persona 3 tunggal terdiri dari kata dia, ia, beliau, dannya. Sedangkan kata persona 3 yang jamak adalah kata mereka. Nah, setelah ini saya akan menampilkan beberapa contoh penggunaan kata persona seperti yang bisa dilihat. Nah, selain kata persona, ada kata tanya yang harus dipahami oleh kita semua di dalam menggunakan bab-bab atau materi mengenai perkenalan ini. Yang pertama yaitu ada kata tanya siapa, apa, dan apakah. Apa sih perbedaan antara ketiga kata tanya tersebut? Nah, saya akan menjelaskannya. Kata tanya yang pertama yaitu kata tanya siapa. Kata tanya siapa ini untuk
menanyakan orang. Contoh, siapa sih nama anak itu? Atau mungkin contoh yang lain, siapa nama teman Rani? Nah, di sini kalian bisa menjawab, siapa nama anak itu? Kalian bisa menjawab, namanya Rani atau namanya Tono. Nah, setelah itu yang kedua yaitu ada kata tanya apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda. Contohnya, apa yang kamu beli? Atau mungkin, Anda mau minum apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa dijawab dengan benda. Contoh yang tadi seperti yang pertama, apa yang kau beli? Kalian bisa menjawabnya dengan, saya membeli pisang goreng atau saya membeli buku. Nah, kata tanya yang terakhir yaitu ada kata tanya apakah. Kata tanya apakah ini sama, yaitu untuk menanyakan benda, tetapi jawabannya hanya bersekitar antara iya dan bukan. Contoh, apakah kamu kelas 2 SD? Apakah ibumu seorang guru? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut jawabannya hanya iya dan bukan. Nah, dari contoh pertanyaan yang pertama tadi, apakah kamu kelas 2 SD? Kalian bisa menjawab, iya, saya kelas 2 SD, atau bukan, saya sudah memasuki kelas 5 SD. Seperti itu. Adanya kata tanya dan kata ganti orang tadi sangat berpengaruh pada materi perkenalan kita kali ini. Karena di dalam kalimat-kalimat yang digunakan untuk perkenalan terdapat kata ganti orang dan kata tanya yang perlu dipahami agar pembicaraan antara satu sama lain lebih mudah dipahami. Nah, selain itu saya akan menampilkan bagaimana kebiasaan orang Indonesia jika sedang berkenalan. Di sini dapat dilihat orang Indonesia jika berkenalan itu saling bersalaman atau menjabat tangan antara sesama atau dengan yang lebih tua. Jadi kalian bisa melakukan itu. Nah, untuk selanjutnya saya akan memberikan tugas kepada kalian yaitu membuat video percakapan mengenai perkenalan diri sendiri dan orang lain dan dibuat dalam bentuk video untuk dikirimkan ke saya. Apabila kalian benar menyimak dengan seksama, kalian akan bisa memahami kalimat-kalimat yang digunakan dalam situasi perkenalan. Nah, apabila ada pertanyaan, silahkan kalian bisa menghubungi saya. Untuk pelajaran kali ini, saya sudahi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Silahkan dikerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di dalam pertemuan selanjutnya.